ini dimasak super pedas. Oke, mentega. Mentega. Ya. Yang ini kepiting mati. Tadi pagi datang. Ya, tadi pagi datang mati, tak masukkan freezer makanya dingin-dingin sedikit. Ini dimasak pedas biasa, mentega. Tapi tolong ojo digabung ya. Ya. Nanti biar pas tak saya video bisa ketahuan. Kalau masih belum digemukkan, asalnya seperti apa? Setelah digemukkan nanti seperti apa asalnya? Ya. Balik gini, ini kalau terlalu bau, nanti ini ikut bau, ini digabung. Oh, jadi digabung, masa ya, tolong ya, jangan digabung. Nah, kalau menurut Bapak ini gimana? Ini yang hidup ini gimana? Padat luar biasa. Padat luar biasa. Nah. Ini mentega pedas. Mentega super pedas. Ya. Nggak bisa ditekan. Tapitnya gimana kira-kira? Menurut pengalaman Bapak megang kepiting puluhan tahun. Padat ini masih muda, nggak kelihatan tua sekali. Oke. Gitu. Ya. Sedangkan yang matian ini gimana? Nah, ini taruh dulu. Yang hidup ditaruh dulu ke kemasnya dulu. Nah, yang ini gimana? Ini orang yang sudah puluhan tahun pegang kepiting. Saya ini baru cuma Kalimantan itu gitu, dari sana perjalanan di sana sudah dikumpulkan. Terus langsung Pak. Cari laki yang banyak baru ke sini. Kan makan waktu di sana juga. Otomatis ada beberapa yang mati. Ini gemuk apa enggak? Coba dicek kira-kira. Matian ini tadi pagi. Gemuk ya. Tapi nanti dibanding sama ini itu ya. Keras sekali, keras ini. Ini tua. Ini ya keras ini. Ini terlalu keras. Berarti belum tentu gemuk maksudnya. Kalau tua gitu ya. Keras sekali ini. Ya nanti kita paling enak itu kalau sudah dimasak ketahuan semua. Sisihkan. Ya. Ini pedas biasa. Pedas biasa. Itu pedas pol. Ya, makasih Pak. Nah, nanti kita cek lagi ya. Bagaimana? Ya, ini di langganan saya kalau membawa peserta pelatihan praktek di mana nih Mas? Seafood Kapasan. Sari Laut Kapasan cabang Wiyung. Ini yang satu ekor super pedas, besar. Wah, nanti ini yang 2 ekor yang pedas biasa. Tadi yang matian tadi ya. Ya, ini yang matian tadi ya. Ini kerang. Oke. Siap. Nah, sekarang kita dengan Dennis. Ya, kita pakai mikrofon. Harusnya suara kita benar-benar masuk. Siap. Tadi sebelum dimasak ada video yang tadi bahwasanya yang gede yang 850 gram kan kita timbang 900 gram tadi ya Dennis ya? 900 gram. 900 gram ya. Ya. Hasil dari pok dibandingkan yang baru datang dan mati kebetulan. Ya. Saya anggap fresh lah, sama-sama freshnya. Cuman nggak 900 gram yang di bawah itu. Kita sekarang mau bandingkan. Di dalam pelatihan praktek ini sekaligus juga membandingkan dan membuktikan. Kita susah payah jaga air, susah payah bikin hardware, bikin filtrasi yang bagus, baik dan benar. Hasilnya seperti apa? Ya, ayo dilihat. Coba dibuka. Ini untuk Denny soalnya. Ya, untuk capitnya, capit bisa di zoom sebelah kanan. Tuh, gemuk atau enggak ini? Wow. Nah, ditunjukkan, tolong Dennis. Tolong Dennis. Ya, zoomkan aja, dekatkan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya. Gimana menurut Dennis? Ini sih mantap banget ini. Dennis pernah dapat di restoran lain nggak? Nah, kalau untuk restoran sih nggak mungkin dapat lah seperti ini. Di restoran nggak mungkin dapat? Nggak mungkin. Meskipun restoran paling mahal di Surabaya? Nggak mungkin dapat. Yakin? Yakin. Sudah berapa kali makan di restoran? Yakin? Iya. Oke, sekarang kita, Dennis juga yang barusan datang, tapi posisinya mati. 6 ruasnya padat ya? Padat, mati. Ya? Sudah tadi dicek sama yang masak ya, ya. Pak Seafood Kapasan. Seperti apa? Coba Dennis tunjukkan. Panas. Panas. Kelihatan ya? Nah, majukan aja, majukan. Nah, padahal ini ruangannya kecil ya, Dennis ya? Ya. Mana ya? Ruangannya kecil ya, nggak sampai 800 gram ya? Ya, tunjukkan ini paling enak. Ini. Nah, jadi kenapa? Nggak apa-apa, taruh aja kalau kepanasan. Kita sambil ngobrol. Jadi kenapa, Dennis? Yang 6 ruas padat, itu masih harus dipadatkan di dalam boxnya kita, dengan airnya kita yang luar biasa, dengan filtrasinya kita yang luar biasa juga. Tapi hasilnya, dengan kerepotan kita menjaga ini, itu, yang seperti sudah dipraktekkan dalam beberapa hari, sama Dennis, benar? Hasilnya seperti apa? Puas banget sih kalau lihat hasilnya. Padahal ini ruangan capitnya lebih besar daripada yang ini. Iya. Ya, coba dibandingkan. Nah, satu dengan satu. Ya, ada di grup. Nah, itu di grup tahu di kamera. Kelihatan ininya. Nah, gini loh. Nah. Ya. Ini hasil box. Ini yang baru datang. Baru datang. Sudah tempatnya kecil, masih belum tentu padat. Capitnya ini, ngomong capitnya ya. Kalau capitnya sudah padat gini, coba lihat badannya. Segemuk apa? Ya. Ini potongan badannya. Ini.
Ini nih. Wah. Nih, Ya. ini Nih, dilihatkan dari sininya. daging. Daging semua ya. Ya, daging semua. Kepiting 900 gram daging semua. Ini capitnya kan ada 2 tuh tadi. Ya. Coba kita lihat capit satunya. Ayo. Satunya. Nah, mohon maaf ya, ini makanan tapi dibuat gak karu-karuan. Ini udah dibuka. Nah, padat nggak itu? Oh, ini sudah kebuka sih malah. Udah kebuka kan? Dua-duanya padat. Yang besar padat, yang kecil juga padat. Padahal kemarin Omar waktu itu bilang, ya kan? Yang kecil ini pasti padat duluan daripada yang besar. Betul. Kata Omar begitu. Karena tempatnya ini perlu waktu untuk ngisi lebih banyak daripada yang kecil. Jadi capit kepiting itu memang kadang-kadang ada yang besar kecil. Ada yang ya tetap besar kecil, nggak mungkin besar dua-duanya. Ya. Tapi ada yang besar dan kecil banget itu ada. Berarti ini ya dari alam dia bekas mutilasi atau mencopotkan capit. Kan seperti itu. Nah, kita balik lihat barang atau badan daripada yang matian tadi pagi baru datang. Loh, kayak gini. Kopong. Loh ya, Kopong. loh dibandingkan yang tadi. Ini Capitnya ini nih, yang agak besar nih. Ini Yang kayak capit gini yang nih. besar. Cuman begini nih. Nggak bisa kayak bagaimana gitu loh ya. nggak padat, nggak gigit lah istilahnya. Nggak gigit gitu ya? Nah, dagingnya nggak mau nempel gitu lah. Loh. Kayak ambiar sedikit gitu ya dagingnya ya. Masih rapuh-rapuh di mana Nah, gitu. kalau ini udah dia oncek begitu langsung kayak Masih utuh ungkul gitu. ungkul gitu ya. Nah, Ungkul. kalau Denny sebagai pembeli, sebagai end user yang beli, pengen kepiting yang seperti ini atau kepiting yang seperti ini? Ya yang inilah kok. Loh, tapi ini lebih mahal. Ya Bagaimana? ada harga ya kita pasti puas lah. Ada harga, ada rupa. Ada rupa. Ada harga, ada kepuasan. Ada kepuasan. Mari kita makan kalau begitu. Ya, sambil di video biarkan saja. Nanti waktunya kita edit. Saya tak makan yang matian saja. Anda sebagai peserta pelatihan, biar puas. Coba capitnya Ya. dulu. Makan yang benar-benar Ini kok beda fresh. kok. Ini capitnya kan tak kebuka toh. Ya, Dagingnya nggak ada, tapi dagingnya tinggal di sini dan utuh. Tempel istilahnya lah. Wow. ayo kita makan. Ini juga kangkungnya. Nah, udah pakai tangan-tangan aja ya. Apa-apa ya. Apa-apa. Yes, gaspol. Perai racun. Dan ini sih Gak apa-apa, ngomong aja apa adanya. Ya, kepitingnya kita ini kan bukan, kita kan bawa sendiri nih. Bukan kepiting yang bagaimana-bagaimana. Hari ini hari Sabtu. Ya. Tanggal berapa? Tanggal 2 Desember. 2 Desember. Kenapa kok wawu-wawu itu? Kenyal dagingnya kok. Hah? Kira-kira istrinya suka nggak ini? Oh, pasti doyan ya. Ya, aduh. Pasti gitu. Dibanding kemarin yang saya pernah beli panenan saya kan. Kira-kira konsisten sama Konsisten. panen saya yang lama sama yang ini sama Makanya nggak? tadi mangan mau bilang ini sih sama kayak kemarin kita ambil waktu sebelum ikut pelatihan. Pernah beli kepiting? Pernah beli kepiting di Yohan karena merasa ada sesuatu yang nggak mungkin lah bisa padat. Ternyata pas dibeli padat dan sekarang pembuktian kedua Ikut pelatihan. ikut pelatihan, setelah ikut pelatihan dan hasilnya tetap konsisten seperti yang pertama tak ambil. Wah. Mantap itu. Tapi ingat lo ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Repot-repot. Ya. Kalau kata Muhaimin kemarin dari Tarakan, ya meskipun repot tapi kan hasilnya bagus. Daripada sudah repot tapi hasilnya tetap nggak bagus, nah, gitu ya. Ini kerangnya nih. Ya, kok. Sekarang kalau masalah bumbunya, cocok nggak? Jangan pedas begini. Atau biasa aja? Cocok sih, cuman kan tadi kok request saya super pedas ya. Kurang pedas. Masih kurang pedas? Kurang pedas. Oh gila. Ini ada lombok, ini silakan direbus saja kalau gitu ya. Tapi jujur ini pertama kali sih makan kepiting pakai apa? Saus mentega begini. Biasanya kan paling doyan kan ya Padang. saus padang gitu. Tapi gimana? Enak, bisa Oke makan? sih, enak. Oke ya. Cocok. Ini saking tipisnya ya, yang matian ini ya. Pakai tangan saya saja udah bisa pecah ini. Ya. Ya, kalau ngomong tekstur dagingnya ya. Ya, Tuh. Ini sampai kosong ya. dan ini dagingnya. Oh, tunjukkan ke kamera coba. Loh. Dagingnya. Nggak pecah-pecah, nggak ambiar-ambiar gitu maksudnya ya. Biar nggak rompal lah. Nggak rompal. Mantap ini. Padahal kalau baru datang, anggap aja ini nggak mati ya. Ya. Kita masak ya kayak begini lah kurang lebih. Loh, banyak airnya. Sampai netes airnya. Ini loh, ambiar kayak gini. Ya. Ya. Ya.
Dicubit pecah. Kalau ini dicubit Dicubit masih. masih utuh. Nah, tunjukkan ke kamera. Dicubit masih utuh. Nah, kalau yang ini tadi tak cubit pecah, Ya. ya toh. Makanya kayak bagaimana gitu ya. Ini lega banget sih, asli. Asli ya. Nggak, kalau kayak ngomong gini aja. sih nggak ada rasa penyesalan sih kalau ikut latihan. Bener. Enggak ada rasa penyesalan ikut latihan, bahkan teori, bahkan praktek ya. Bener. Karena dari awal yang waktu beli sebelum ikut latihan itu kan ada rasa Pernah, ragu ya. pernah beli Pernah beli kepiting di juga. Koyohan, pernah beli kepiting di Koyohan dan merasa ragu. Masa sih seperti ini, terus sekarang ikut latihan dan ini dibuktikan bener-bener Lagi-lagi. fresh ngambil dari box dan ini dimasak. Wah, ini Loh, sih. waktu kamu beli panenan saya itu ya dari box loh. Tapi Masa kan- kurang seger? Bukan gitu kok. Masa Itu kurang kan- gemuk? Bukan. Oh, maksudnya ada keraguan kalau Ada ini. keraguan itu dari box gitu loh. Oh, keraguannya seperti itu. Kan biasa kan ada orang- Jangan-jangan cuman gimmick aja, Ya. ngambil kepiting yang sudah dari tempat lain, Ah. gemuk gitu ya. Ah, Terus dijualkan ke saya, Ya. seakan-akan diakon-akoni ini dari hasil box. dirinya sendiri gitu ya. Gemuk, tapi kan masih disangsikan ini beneran dari kini apa bukan gitu ya. Jangan ikut praktek ini, dan Ini nyaksikan sendiri dibuktikan. ya. Tuh. Nah, badannya. Nanti capeknya buat istri aja. Nah, atau jangan-jangan sudah lupa istri ini. Wah, Nah, lupa maksudnya karena makanan, bukan apa-apa. Jadi semuanya dihabiskan sendiri, ya terserah. ini mantap ini tadi badannya. Loh. Ada lemak-lemaknya ya, kuning-kuningnya ya. Gila. Ini kalau istri tahu, ngomel nih kenapa kok nggak diajak. Padahal tadi Sampai melok. tadi pagi kan sempat ngomong toh. Jadi waktu mau berangkat, nanti siang Kita mau makan nih mau makan kelihatannya. nih sama Koyohan, katanya mau ngambil dari box crab. Terus istri ngomong gini, Hmm. coba tanya Koyohan, boleh ikut nggak? Ya nanti bikin sendiri kan sudah pasang box kan? Iya. Ya, Men, aku bikin sendiri. Nanti ada yang benar-benar untuk diri sendiri. Ya, mantep, mantap ya. mantep jiwa. Ya. Kita termus. Kak, wow. Masa di Surabaya ini kan Surabaya ini kan resto-resto kayak IG dan lain sebagainya itu kan sudah banyak juga yang sudah pasang box. Bener. Pernah makan nggak di salah satu lah, jangan sebut merek nanti kan nggak enak. Pernah sih. Apa ya? Yang punya box juga di dalam restonya ya. Ya, yang punya box di dalam resto. Dan gemuk juga ya. Apa Gemuk segemuk sih, ini? tapi dia nggak gimana ya? Istilahnya kayak ya standar dengan resto-resto lain lah, Bos. Standar ya. Iya, masih standar. Hitungannya masih standar lah. Kalau dibanding dengan kepiting yang ini ya, yang kita ngambil dari boxnya Koyohan ya, Bagaimana? itu jauh sih, jauh. Jauh bagaimana ya? Jauh lebih bagus, Mungkin lebih padat, kurang lebih lebih seperti gemuk. yang Koyohan makan sekarang sih. Yang ini, yang Iya. baru datang ini. Kurang lebih seperti itu kalau yang itu. di Oh, resto jadi lain. Anda dulu makannya kayak gini. Iya. Ambiar juga Iya, dagingnya. ambiar. Dagingnya Makanya, ambiar juga. Nggak padat kayak gini yang kamu tunjukkan barusan. Enggak, beda. Beda. Jujur ya, janganan dulu. Tuh, Jangan, jujur, Bu. Jadi jangan pas di depan saya ngomong gini, di Wah. belakang saya ngomong yang lain kan repot. enggak. Jadi kebetulan juga kan istri sama saya kan suka makan kepiting. Hobi. Terutama di Medan kan juga. Istri kan asli Medan. Oh, asli Medan. Asli Medan. Oke, Jadi oke, di oke. Medan juga sempat Bakmi kepiting. Sorry kok. Biasanya bihun kepiting. Kalau Medan itu. Bihun di kurang, mana kepiting. kurang tahu sih kalau itu ya. Oke, oke. Nah, jadi kebetulan pas pulang beberapa tahun lalu itu kebetulan kan papa mertua doyan banget tuh kepiting. Nah, pas lagi makan kepiting, ya kurang lebih kalau nggak salah ya kepiting yang dikasih ya mungkin seperti yang Koyohan makan tapi agak berisi sedikit, tapi tidak sepadat ini ya. Agak lebih gemuk sedikit dari ini. Ya. Tapi tidak sepadat ini ya. Ini kan padat banget ya. Kayak capitnya seperti ini. Gitu. Ambiarnya itu, ya ini kita coba ya, kita tes ya. Kepiting yang belum digemukkan ya. Ya, Nah itu ya. masih kayak lentur-lentur gitu. Masih ada lentur-lentur ya, lembek-lembek gitu ya. Kalau ini kan tadi kaku banget ya. Kaku banget ya. Jadi ya gitu. Rasa dagingnya gimana? Manis atau gimana? Yang ini dulu. Kalau yang ini tadi waktu Denis makan yang capitnya, yang pertama tadi itu, dia padat, kenyal, gurih. Gurih, oke. Mungkin Denis bisa ngambil ini deh, salah satu deh, sambil bandingkan. Tidak apa-apa ya Denis ya? apa-apa. Mohon maaf ya. Ini aja. Dibandingkan dengan ini, gimana? Nah ini masih nempel ya di dalamnya. Dicubit aja dia udah ambiar. Tuh. Oke, gurihnya bagaimana? Coba. Ada bedanya nggak? Kalau Secara ini sih, tesnya. kalau ini ya dikremus gitu langsung ambiar gitu. Pecah di dalam lidah, dalam mulut. Lumer gitu, lumer gitu lah. Langsung lumer di dalam mulut. Tapi kalau yang tadi itu kita kayak benar-benar makan daging.
lemak daging itu kerasa banget sih. Beda sih sama Gurihnya ini. bagaimana? Atau ini sama gurihnya atau ini lebih ampang atau bagaimana? Coba diperhatikan dulu. Kalau gurih sih kurang sedikit ya. Kurang sedikit ya, masih gurihan yang Masih gurih ini. Ini kalah satu level lah mungkin gitu. Level. Ya gurih sih ya. Yang namanya kepiting bakau kan pasti gurih, nggak mungkin. Tapi masih kalah satu level ya. Betul, masih kalah lah dengan yang sudah di dalam Grab yang dengan segitu banyak proses yang kita jalanin. Kerumitan tadi ya. Wah. Jadi kalau kayak gini sih ikut pelatihan dan melihat segala kerumitannya yang dimana kemarin sempat mikir lanjut nggak ya, harus ukur ini itu airnya harus begini harus begitu. Tapi kalau ngelihat hasil seperti ini ya wajar sih, wajar ya, wajar banget. Ibaratnya sebelum dan sesudahnya ya. Ya, jadi nggak ada kata rugi gitu. Sebelum masuk, umpamanya kalau masih hidup, ya kan, karena udah mati aja dalam perjalanan, kita masak sekarang. Kalau masih hidup kita masukkan ke dalam box dengan jangka waktu yang sudah kita ngomong di pelatihan, hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, gila. Jadi nanti Dennis kalau sudah punya, bukan kalau sudah punya box ini dan mau penggemukan, kepengen menyajikan panenan yang model apa, Dennis sudah bisa tahu. Mau susah-susah tapi hasil begini, atau mau nggak usah susah-susah tapi hasilnya kayak apa? Ala kadarnya doang ya. Gitu ya. Kalau gini sih, ini prakteknya, ini salah satu praktek, bukan cuma praktek makan ya, tapi praktek bener-bener ini loh, sebelum dan sesudahnya. Nggak katanya lagi. Pembuktian langsung. Tapi ya ikut pelatihan. Ya. Kalau sudah ikut pelatihan gini kan, saya nggak ngetes ini berapa kilo tadi ya. Ya. Itu sudah masuk dalam biaya pelatihan itu. Ya kan? Tak rugi lah. Tapi saya yakin, meskipun saya cas pun ke Dennis atau ke teman-temannya, tetap mau bayar. Pasti. Karena hasilnya, iya kan, tidak pernah didapat. Jadi Anda tidak perlu jauh-jauh ke Singapura. Ya. Hanya untuk makan kepiting yang padat. Sampai capek-capeknya. Badannya juga masih padat. Ya. Ya. Masih ada yang nempel-nempel di sini juga ya. Kalau punya saya tuh, punya box itu nggak nempel. Kita ngambil gini gampang tapi nggak ajur. Kau mau coba? Oh saya sudah tahu, nyoba jangan. Itu nanti buat istri Anda aja. Ya. Istri Anda nggak ikut nggak apa-apa, tapi nanti tetap merasakan. Siap. Tapi memang beda kok ya, daging kok ya. Beda ya? Beda. Antara ini sebelum aja dikemukan, di pencet-pencet kita langsung pecah. Padahal ke 6 ruahnya tadi sudah dicek sebelum dimasak, bahkan saat mati tadi ini dicek. Coba sama-sama siku ya. Sama-sama siku ya. Sama-sama siku. Ibaratnya yang baru mati ini, yang belum digemukkan ini, tapi sudah gemuk dari alam itu. Ya. Masih 1-2 level kalah ya dibanding ini. Sebenarnya sih bisa, enak dimakan. Cuman kalau setelah tahu ini dan tahu rahasia-rahasianya kan domplang. Rugi gitu loh kalau ini langsung dimakan. Mending langsung masuk dulu, diolah dulu. Di box dulu maksudnya. Dimasukkan box. Sayangnya ini mati duluan dia ya. Dalam perjalanan sudah mati ya. Iya. Mau gimana? Buka. Tunjukkan. Wah, lo udah ada tulang yang nempel, gak ada daging yang nempel di cangkangnya. Rasanya, teksturnya. Ya, diambil nggak merotol. Ya, nggak jadi serpihan lah maksudnya kan itu ya. Dan menurut Dennis itu yang terbaik. Ini yang mantap. Itu yang mantap. Gila istri sih doyan kol ya. Kalau gitu jangan dimakan, taruh kembalikan. Oke, siap. Ya, sebagai suami yang sayang sama istri juga harus begitu dong. Ngopei lah ya. Yang ngopei ya. Tapi seninya makan kepiting itu memang ngopei. Tapi kalau ngopei dapat barang yang premium, itu terbayar ya. Lega banget sih. Daripada ngopei tapi sudah susah-susah, kosong, bayarnya juga nggak murah. Tapi dapat. Nah ini coba, tak cubit ya. Cubit aja. Nggak ada yang merotol sedikit pun, malah keluarnya utuh-utuh gini. Itu kemarin yang beli sama panenan saya juga begitu. Sama kok. Sama ya. Sama.
Jangan Anda direkam terus belani saya kan, jangan. Enggak. Anda Justru kalau nggak salah kan, ya. ya waktu dulu Dennis beli itu kan, sempat Dennis video kan juga ke Yohan, ke Yohan. Boleh nanti jadi pembanding video yang dulu dan sekarang. Itu pasti tak jamin hasilnya sama. Berarti itu udah berapa bulan yang lalu sampai sekarang tetap konsisten ya? Nah, jadi tinggal sudah tahu. Kalau begitu mau yang seperti apa? Mau yang konsisten baik atau bagaimana? Gitu. Kembali lagi nanti kepada Dennis sendiri. Di vertical crack-nya Dennis. Jadi tujuannya pelatihan ini praktek ini membuktikan apa yang sudah ada di teori itu nggak sekedar teori, ya kan? Mantap. Bahkan kebetulan kalau ada yang baru datang dan mati begini, saya masakkan tuh biar Anda nggak asalnya seperti apa, hasilnya nanti seperti apa. Biar nggak ikut kena gosip-gosip di luar sana. Wah, masukkan aja sudah gemuk. Ya pantas kalau panenannya gemuk. Ini loh. Ini loh. Yang 6 ruas padat. Setelah dimasak. Ini loh. Ya kan? Ini kan yang belum melalui proses yang belum masuk pom. Walaupun dia padat, tapi kan dia belum melalui proses yang kepiting ini. Ya kan? Jadi Anda tidak perlu jauh-jauh ke Singapura hanya untuk dapat makan kepiting yang gemuk sampai capit-capitnya. Dagingnya yang keset, tidak ambiar. Cukup beli panenannya Koyohan dan grup. Karena kan dalam grup kan saya ajarkan semuanya. Grup pelatihan kita. Bagaimana kita menghasilkan kepiting yang Anda makan sekarang. Termasuk Anda kan sudah saya ajarin. Teorinya ada, prakteknya makin jelas lagi. Ini untung Koyohan ingetin istri. Oh iya, kalau nggak ingetin punya istri suka kepiting, bisa kilaf ini. Saya tahu itu, makanya saya ingetin terus. Ya Ci ya, Bu Dennis ya. Dan di rumah itu nggak cuman Dennis sama istri loh yang anak-anak juga doyan. Doyan anak-anak. Apalagi cocok. Itu wes. Kali papa mamanya ya. Orang kemarin waktu Dennis masang box cap di rumah, box di rumah itu aja. Anaknya langsung ngomong gini, jadi nanti nggak usah beli lah ya, nggak usah bayar-bayar kepiting, tinggal ngambil aja masak. Sudah bisa ngomong seperti itu. Sudah bisa ngomong seperti itu, kepitingnya bikin sendiri ya. Jadi udah nggak usah capek-capek keluar, beli-beli, ngambil aja di sini, kan ini punya papa ya. Gitu. Sampai kaget, sampai ketawa sih sampai istri bisa ngomong seperti itu. Saking enaknya mungkin ya, makan kepiting panenan saya ya. Sampai anak kecil pun bisa nyeletuk gitu. Dan yang waktu pertama kali beli di Koyohan itu, padahal cuma satu kepiting gitu. Satu kepiting, Dennis itu cuma dapat ini nih tok. Satu itu tok. Wis, cuma makan ini tok. Iya kan karena dibagi dengan keluarga ya. Oke. Dan yang lain capit satunya dimakan anak paling besar. Istri makan badan. Bagi dengan anak yang nomor 2. Iya. Tapi enggak apa-apa. Nanti kan seperti anaknya kan yang kecil kan yang nomor 2 kan udah ngomong. Dia enggak rebutan sama mamanya, enggak rebutan sama kakaknya ya. Papa sudah punya beberapa box. Jadi kepitingnya enggak cuma satu gitu ya. Jangan-jangan dia dapat satu kepiting untuk dirinya sendiri gitu. Malah dipikir kemarin waktu Dennis masang crab box itu sudah ada kepitingnya di dalam gitu. Jadi lucu ya, pokoknya di rumah tuh gimana lucu. Luar biasa. Jadi satu keluarga ini benar-benar maniak makan kepiting ya kelihatannya. Hantu nih kepiting. Jagonya makan ini kepiting. Malah takutnya nanti ada kepiting di rumah Piro sing bisa dijual Piro ya mateng. Lek bendino minta makan kepiting bangkrut apa le. Jadi sama kayak anaknya Ko Omar. Ben setiap Ko Omar bikin soka premium, anaknya juga pasti makan soka premium. Iya. Ko Omar ada cerita soalnya. Ya. Ko Omar Om Crab. Iya. Ya. Kali ini Komar juga sudah saya undang tapi belum sempat datang. Ya sudah. Ya enggak. Biar saya suruh nyaksikan kekonsistenannya. Punya saya, tapi ya udahlah. Cukup diwakili sama Dennis.
Dan kalau nggak salah yang kemarin ini sampai juga sekitar 800 graman kok ya? 800 graman. 78 itu 790 gram. Kalau ini sih nggak ada rasa penyesalan kalau ikut pelatihan. Meskipun orang yang punya kolesterol tinggi pun saya rasa nggak menyesal makan ini. Karena sama-sama makan obat anti kolesterol. Kalau Ya. makan yang seperti ini sama yang seperti ini, kalau ini bisa menyesal ya. Memang. Ya kan? Yang nggak padat, ya kan? Sampai capit-capitnya, yang dagingnya ambiar, yang gurihnya kurang satu level dibandingkan dengan yang padat. Kalau ini mah pasti ngomongnya Yang nggak ada ambiar. obat di apotek. Kolesterol urusan obat ya. Ini dimakan ya? Bantu saya. Ya, Bu. Jadi ini benar-benar membuktikan bahwasanya kalau baru masuk ya seperti ini. Nanti setelah berapa lama di dalam box, dia rutin makan. Meskipun mungkin penambahan beratnya nggak bisa signifikan ya, tetapi kan sudah saya ceritakan di dalam apa namanya teori. Ini emas baru 16-18 karat. Ini emas 22-24 karat. Ya. Ya. Masa emas yang 24 karat sama yang 18 karat harga per kilonya sama? Ya nggak mungkin dong. Ini buat Istri sama anak. Ditunjukkan dulu daging-dagingnya masih ada nggak? Jangan-jangan nanti istri sama anak cuma dapat kulitnya doang. Ini capitnya masih utuh. Mie Ci ya. Ini masih juga. Ini malah utuh ini. Sikutnya Tadi sudah dikopek. Sudah dikopek. Ini sikut kedua masih ada nih dagingnya. Ini bumbu. Ya. Badannya tinggal setengah, kata tadi makan setengah. Ya. Tapi masih ada lemak-lemak di totonya, nggak tahu siapa yang Nah, suka. ini masih ada nih. Ada yang suka? Ini istri Suka. doyan ini. Sukanya istri, lemak-lemak di toto itu ya. Kesukaan istri nih. Terus biar istri sih habis toh. Wah, oke Ci. Semoga ikut menikmati senang ya. Ini bagian kaki renang. Oh, lihat tuh. Biasanya disedot-sedoti juga. Ya. Yes. Nanti kita minta tolong untuk dibungkus. Siap. Mana? Kangkungnya ini juga. Siap, Bu. Mas, tolong dibungkuskan Mas. Yang itu yang dari bapaknya yang ungu itu, coba ditanya. Ya, ini tolong dibungkus ya. Mas, iso aja kertas bungkus Mas, boleh no plastik, dari ini bapak duwe styrofoam. Ya, wingi dikai plastik gak karu-karuan. Ya. Kayak no styrofoam ya tolong ya. Kok jadi piro styrofoam bayar ya gak apa-apa. Daripada kertas bungkus gak karu-karuan Mas. Ya, siji ya. Nah, itulah ya. Itulah biar kita benar-benar tahu. Jadi ikut pelatihan teori dan praktek itu sekaligus kalau praktek itu benar-benar menegaskan kalau Anda repot ngurusin ini, ngurusin itu di airnya, di instalasinya, dengan rutin memberi makan dan dimakan dengan baik sama kepitingnya. Nyatanya Anda makan sekarang, bahkan dulu sempat Anda beli panenan dari saya, hari ini dipertegas melihat kekonsistensian daripada vertikal krebsnya saya. Dari berapa bulan yang lalu sampai sekarang ada 5 bulan, 6 bulan ada, 5-6 bulan. Ini bulan 10, 4 bulan ada ya? bulan 4-an kalau nggak salah, bulan 4 bulan 5 ya. Bulan 4 bulan 5 ya. Jadi 4-5 bulan.
Apa yang kemarin bulan 4, bulan 5 Anda makan karena beli panenan, dan hari ini juga Anda makan karena Anda ngikutin pelatihan praktek, konsisten ya. Gemuknya, tekstur dagingnya persis ya. Cuman mungkin size-nya aja Beda berubah. size doang ya. Kemarin yang 700-800 gram, yang hari ini 800-900 gram. Itulah ikut pelatihan teori dan praktek makin menjawab kegalauan. Kalau Anda mau kerja pasang vertical cut house, ya yang benar. Hasilnya seperti ini, saya tunjukkan di praktek. Tapi menurut Anda, loh hasilnya bagus, saya suka. Tapi sayanya misalnya tidak bisa sedisiplin itu. Lebih baik saya mundur, nggak usah beli box, nggak usah pasang box. Kan sudah juga menjawab kegalauan Anda tentang menariknya budidaya kepiting apartemen ini. Ya kan? Bahwasanya iya yang selama ini saya makan di resto-resto dapat gemuk yang tangkapan dari alam yang belum digemukkan di dalam box, ya seperti ini. Ya kan? Anda juga mengaminin kan? Ya. Kalau makan di resto itu Ya, kalau cuma ukuran beda aja. Ya. Yang 300, yang 400, yang 500, yang 600. Tapi secara semuanya beda. Secara semuanya sama. Ketika masuk ke dalam box, yang tadi kita harus disiplin, kita harus begini, harus begitu. Hasilnya seperti yang ini. Tapi kembali lagi, saya tidak bisa. Bangunnya saya selalu nggak tentu. Karena ada orang yang seperti itu. Ngurus dirinya sendiri aja, nggak disiplin. Kadang mangan, kadang nggak makan. Bukan berarti nggak punya duit, tapi nggak punya waktu dan lain sebagainya misalnya. Akhirnya ngurus kepiting juga bakalan nggak bisa keurus ini. Lebih baik mundur. Nggak usah beli box. Kadang kan orang kepingin nyoba-nyoba ya. 50 box aja, harga paketannya berapa? Rata-rata di luar sana. Udah belasan, 18-an. Ikut pelatihan teori dan praktek kan nggak sampai segitu. Ya, meskipun juga jutaan. Ya, nah, tapi bagi orang yang oke, saya bisa disiplin, saya punya tempat, saya punya waktu, saya punya uangnya, saya bikin boxnya. Tinggal Anda nanti sendiri yang menentukan. Saya mau kepingin jadi yang super premium, atau yang ini, yang biasa-biasa saja, yang kita bisa dapat juga dari umum begitu. Restoran-restoran umum pun bisa menyediakan ini. Nah, gitu apa bedanya kita masang box kalau gitu menurut saya ini. Tapi ya mohon maaf kalau menurut yang lain ya enggak apa-apa. Pokoknya kan kita ya nggak nyalain ya, itu terserah. Tapi bagi saya begitu sudah pasang box, kita harus memberikan nilai tambah. Nggak sekedar ya sama saja dengan yang lain. Terus ngapain beli lebih mahal? Menciptakan supernya lah. Ya. Membeli lebih mahal lah karena saya juga bekerjanya juga lebih ekstra daripada yang ini. Ini tinggal datang saya masak, saya akan kasihkan Anda. Yang itu tadi berapa bulan saya harus rawat seperti anak saya kan begitu. Sampai ini waktunya panen saya kasihkan ke Anda. Ya pasti harus membayar lebih dong harusnya. Tapi dapatnya juga puas banget. Bukan membayar lebih tapi dapatnya sama saja dengan yang ini kan begitu ya. Oke ya, seperti itu. Mungkin Denis sebagai yang terakhir ada yang mau disampaikan lah bagi yang teman-teman yang di sana masih galau, masih ragu, masih terngiang-ngiang ini menguntungkan sekali bisnisnya atau enggak ya, saya ingin tahu lebih jauh. Itu bagaimana menurut Denis? Lebih baik ikut pelatihan atau bagaimana? Kalau menurut Denis, kalau kita punya uang ya, kalau punya uang nggak ada rugi kok ikut pelatihannya Koyohan. Dengan Denis sendiri yang membuktikan sebelum ikut pelatihan membeli kepitingnya Koyohan seperti apa, dan sekarang setelah melalui proses dari awal sampai akhirnya sekarang seperti ini, dan dibuktikan juga tadi ngambil kepitingnya fresh langsung dari box, dimasak langsung dan hasilnya juga sama seperti kemarin sih, worth it banget sih kalau ikut pelatihannya. Jadi teori dan praktek terutama ya. Teori dan praktek ya. Kalau teorinya aja kan belum bisa makan ini ya. Kalau teorinya doang tanpa praktek itu rasanya masih diambang-ambang gimana gitu ya. Kayak kalau teori ya kayak kita sekolah. Kita tahu ini A, B, C, D. 1+1 2 lah. 1+1 sama dengan 2 kita tahu. Tapi kita nggak tahu nanti di luar sana di praktekannya 1+1 itu nanti bisa jadi apa gitu kan, kita nggak tahu. Tapi kalau setelah praktek, Denis ikut praktek, ternyata apa yang di teori dengan yang dipraktekkan itu sama, dan semuanya sesuai, nggak ada yang ditambah, nggak ada yang dikurang, dan kayak menegaskan teori gitu ya berarti. Menegaskan teori gitu sih kalau menurut Denis ya. Jadi plus ada pembuktian. Ya, plus ada pembuktian yang di hari ini. Kali ini. Jadi menurut Denis sih menjawab semua keraguan ya, dalam arti kegalauan. Keraguan dan nggak ada rasa penyesalan. Nggak ada penyesalan. Nggak ada rasa penyesalan dan malah pribadi ini malah ngomong, wow, ternyata kepiting yang dihasilkan sama Koyohan ini bisa seperti sama
yang sebelum tak ambil. Sama seperti yang tak ambil sebelum ikut pelatihan. Yang dibeli sebelum ikut pelatihan. Jadi konsistennya ada. Konsistennya ada. Dan jangan ada pernah rasa ragu lah untuk ikut pelatihan. Ikut pelatihan. Apalagi teori dan praktek ya. Kalau memang sudah yakin, istilahnya kepo dengan dunia kepiting, ya kan, udah ikut aja lah pelatihan. Nggak rugi ya? Nggak rugi sih. Meskipun berbayar berapa juta ya? Nggak rugi. Nggak ada ruginya ya? Nggak rugi. Bener-bener nggak rugi. Terima kasih Denis atas segala sesuatunya. Tapi ya Denis juga punya pengalaman. Sebelum ikut pelatihan tanya-tanya itu punya pengalaman juga, dalam tanda kutip saya tegasin. Ya, saya tegas itu jawabnya. Benar. Ya. Nah, kalau versi saya tegas, mungkin bagi versi Denis dan teman-teman yang lain yang belum kenal itu galak ya, judes. Galak, judes, jahat ya. Kalau nggak salah Denis pernah diinterogasi sama Om Krep. Oh ya. Apa sih pandangan Denis tentang koyohan? Dari situ kan Denis sudah ngomong. Jadi ya waktu pertama kali itu, awal pertama kali sebelum beli krep itu kan, sebelum beli kepiting itu kan sempat tanya-tanya, sempat mau mancing koyohan tentang kepiting bagaimana. Tapi di situ koyohan ngomong, kalau mau mengetahui lebih lanjut ikut pelatihannya. Ya, orang ini semua bukan punya Denis, semua aja. Yang belum ikut pelatihan ya pasti saya gitu kan. Enggak, maksud Denis di saat itu Denis merasakan seperti itu. Kaget. Dan merasa gila, orang ini bener-bener gak bisa diutik sama sekali. Sampai ngomong sama istri, orang ini gak bisa digoyang. Tapi ketika ikut pelatihan ya bener-bener dijabarkan semua. Dari A sampai Z, dari 1 sampai tak terhingga itu dikasih tahu semua. Pertanyaan-pertanyaan dijawab semua. Itu sih. Dan nggak ada saya agak kayak ngeles itu nggak ada sama sekali. Ilmu ngeles itu ya? Nggak ada ya. Bener-bener dijabarin semua. Kadang kan orang habis ditanya kan agak ngeles itu ya. Oh itu gini. Oh nanti nggak begitu kan? Nggak ada ya. Kita semuanya juga ada koridor tegas-tegasnya ya. Dan dibuktikan di praktek kayak begini. Bener. Mantap itu. Iya toh. Harapannya saya juga, Anda kalau sudah ngikutin saya dari teori dan praktek dan sudah pasang box seperti sekarang ini, ya tolong bikin kepiting yang seperti ini juga. Di tempat Anda. Harapannya. Ya, nanti kalau sudah jadi 1-2 panenan saya tak beli gantian punya Anda. Tak bandingkan. Oh masih kurang begini, nanti saya bisa koreksi kan ibaratnya kan begitu ya kan. Tapi harapan Denis sih harusnya bisa melebihi guru Denis. Oh ya. Harus bisa. Biasanya memang guru itu kan selalu nanti pada suatu saat muridnya itu bisa lebih kiamik lagi dari harusnya. Harus ya. Semangatnya luar biasa. Siap. Ya, terima kasih. Kalau gitu udah cukup ya Denis ya. Siap. Ya, sampai ketemu lagi. Thank you.